wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bismillah, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melanjutkan kembali. Kemarin kita telah membahas sampai pembahasan terkait dengan jaring laba-laba ya. Jaring laba-laba yang mana terkait kenajisannya itu ada perbedaan pandangan di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Selanjutnya, wa ma yakhruju min jildi nahwi hayyatin fi hayatiha kal 'araqi 'ala ma afta bihi ba'duhum. Lakin qala syekhuna fihi nadharun balil aqrabu annahu najisun li'annahu juz'un mutajassidun munfasilun min hayyin fahuwa kamaitatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sini pengarang kitab Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari mengatakan bahwasanya wa ma yakhruju min jildi, dan apa yang keluar dari kulit, nahwi contoh seperti ular, hayatin ular, fi hayatiha dalam kondisi masih hidup, itu dihukumi kal araqi seperti keringatnya. Nah, keringat jika keluar dari sesuatu hewan yang suci, maka dia dihukumi suci. Ya, dihukumi suci. Dan ular itu kita suci, dia suci secara zatnya, Kan yang tidak suci secara zatnya itu adalah anjing dan babi atau turunannya. Ya. Nah, tapi nanti pendapat ini akan dibantah. Ya. Yang maksud wa ma yakhruju di situ adalah kalau misalkan ular ya, ular ketika dia sedang berganti kulit, nah itu kan bekas kulitnya itu, pergantian kulitnya itu, ya, apakah dihukumi najis atau suci? Ya. Di sini pendapat yang pertama adalah dihukumi suci sebagaimana keringatnya. Alama afta bihi ba'duhum, sebagaimana fatwa sebagian ulama mazhab Syafi'i. Lakin, nah kalau ada kata lakin itu berarti ada istidrak ya. Istidrak artinya seakan-akan berarti dia membantah pernyataan sebelumnya untuk menetapkan pernyataan setelahnya. Lakin qala syekhuna, akan tetapi berkata syekh kami, yaitu ketika dikatakan syekhuna berarti yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Fihi nazar. Nah, kalau ada ucapan fihi nazar itu artinya ini perlu diteliti lagi. Nggak apa ya, hukumnya itu nggak disetujui gitu, nggak langsung disetujui. Fihi nazar. Nah, biasanya kalau ada kata fihi nazar juga berarti situ ada indikasi bahwasanya yang mengatakan itu dia berbeda pendapat ya. Dia berbeda pendapat. Baik, fihi nazar. Nah, apa pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami? Balil aqrab annahu najisun. Pendapat yang lebih mendekati adalah kulit ya, yang bekas ketika ganti kulit itu, ular ketika ganti kulit, nah, bekas kulitnya itu dihukumi apa? Balil aqrab annahu najisun. Pendapat yang lebih mendekati adalah itu dihukumi najis ya, dihukumi najis. Balil aqrab annahu najisun. Ya, jadi kalau misalkan ketika kita di hutan ya, kan biasanya banyak tuh ya, bekas kulit ular gitu ya, bekas kulit ular. Maka ketika itu menempel di pakaian kita dan kita tahu itu, atau dia dalam kondisi basah gitu ya, dalam kondisi basah terus kita pegang,
menurut pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, berarti kan dia najis ya, dia najis ketika dalam kondisi basah, maka najisnya itu kena ke kita seperti itu ya. Maka harus diperhatikan karena itu sesuatu yang najis. Tapi kalau mengikuti pandangan sebagian fatwa ulama mazhab Syafi'i yang lain, berarti itu tidaklah najis ya. Nah, li'annahu juz'un mutajassidun, karena itu adalah bagian yang padat gitu ya, benda padat gitu, bukan cair gitu ya, bukan benda cair. Karena kalau benda cair, kalau cairan ya itu dibedakan. Kalau cairan itu dibedakan, ya kalau cairan dibedakan dari sesuatu yang keluar dari yang suci, kayak misalnya kita ya, atau hewan-hewan yang suci selain anjing dan babi atau kedua turunannya itu dibedakan cairan. Dia cairannya keluar dari dalam atau keluar atau dari bagian luar. Kalau dari dalam, misalnya dari pelut, kayak muntah ya, atau ya pokoknya muntah atau itulah sesuatu yang bersumber dari sebelum makhraj ha, artinya sebelum sini nih ya, sebelum tengah lidah, tengah tenggorokan. Nah, kalau misalnya keluar dari situ, nah itu cairan tersebut berarti dihukumi najis. Tapi kalau cairan keluar dari tidak di situ ya, berarti setelah makhraj ha, kayak misalnya ludah atau dahak ya. Kalau dahak ini nanti diperinci, dahaknya itu keluar dari dalam atau dari luar gitu ya. Nah, atau dahak gitu ya. Nah, itu atau ingus juga. Nah, itu kan cairan atau keringat, itu kan cairan-cairan luar yang dia dihukumi suci. Sedangkan bagian padat, ya, bagian padat itu jika dia terputus ketika terputus dari hewan yang suci tadi, ketika dalam kondisi hidup, maka bagian yang terputus yang ini dihukumi bangkai, ya, dihukumi bangkai, yang artinya dia dihukumi najis, gitu. Berarti karena kulit tadi ya, bekas kulit ular tadi itu sesuatu yang padat dan itu munfasilun min hayyin, yaitu terpisah dalam ketika kondisinya masih hidup ya, fahuwa kamaitatihi, maka dia seperti bangkainya. Karena bangkai itu najis ya, bangkai ular itu najis, maka ininya pun juga dihukumi najis gitu ya. Ya berarti sama pokoknya sesuatu ya, hatta bukan hanya bekas lukanya saja ya, bulunya gitu ya, bulunya aja dihukumi najis gitu. Kalau rontok ketika dalam kondisi masih hidup ya. Jadi bulu hewan yang tidak halal dimakan, ini kita sudah singgung ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi hewan yang tidak boleh dimakan, nah seluruh bagiannya jika itu terpisah ketika dia masih kondisi masih hidup, bulunya, taringnya, kukunya, segala macam ya, nah itu dihukumi seperti bangkainya, gitu ya. Seperti bangkainya, artinya dia dihukumi najis secara zatnya. Ya. Mungkin bisa dipahami ya, insyaallah. Wa qala aydan, dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini mengatakan juga, ini ya, saya belum baca ini ya, pertanyaannya ini tadi belum sempurna. Luka-lukanya rontok gitu kayak darah kering saat dia garuk-garuk, ini hukumnya untuk ya. Insyaallah tadi sudah singgung ya berarti. Baik. Wa qala aidan, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan juga, lau naza kalbun aw khinzirun ala adamiyah. Ini mungkin permasalahan yang cukup jarang, cuma ulama gitu. Ya, ada fikih waqi', ada fikih tawaqqu'u. Ada fikih yang realita memang terjadi, ada yang fikih tawaqqu'u. Artinya tawaqqu'u itu prediksi. Kalau seandainya ini terjadi, bagaimana hukumnya? Nah, di sini beliau mengatakan lau naza kalbun. Jikalau anjing itu membuahi ya, naza itu membuahi.
Membuahi siapa? Au khinzirun, atau nggak hanya babi, atau apa namanya, khinzir, kalbun anjing, apa? Kalbun anjing. Jika membuahi, atau au khinzirun, atau babi. Membuahi siapa dua ini? Ala adamiyah, membuahi wanita, manusia wanita. Berjenis kelamin wanita. Ini mungkin pernah gitu ya dapat kabar. Tapi bukan anjing. Siapa gitu ya di barat gitu. Ada gitu yang melakukan itu dengan hewan. Nah, berarti kan ada yang melakukan itu. Seandainya yang melakukan itu adalah pejantan dari anjing atau enggak babi, ya, membuahi wanita, perempuan, manusia gitu ya, lalu hamil misalkan, nah hamil, fawaladat adamian, lalu melahirkan seorang adami, manusia, fisiknya manusia, gitu ya, fisiknya manusia. Nah, kita harus tahu dulu, anjing dan babi itu kan najis secara zatnya, sedangkan manusia itu suci secara zatnya. Nah, sekarang sel spermanya anjing dan babi, anjing atau babi itu tercampur dengan sel telurnya wanita manusia gitu ya. Nah, ketika yang lahir itu adalah manusia, lalu kita hukumi apa manusia ini? Sucikah atau najis? Nah, sampai seperti ini gitu ya. Nah, ini kan kalau seandainya nanti ada yang mungkin ilmuwan-ilmuwan barat gitu ya, suka mencoba yang aneh-aneh gitu. Coba gitu ya. Seandainya bisa gitu kan, sel sperma dari anjing atau babi itu ketika dipertemukan dengan sel telur dari manusia, ketika benar bisa gitu ya. Nah, bagaimana itu? Apakah dihukumi suci atau najis? Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya, kalau anjing misalkan atau babi, dia membuahi betina dari hewan yang suci, misalkan kucing ya, misalkan kucing. Nah, yang lahir dari kucingnya ini apakah dihukumi najis atau suci? Dan kaidahnya, jika tergabung dalam suatu perkara najis dan suci, maka yang didahulukan adalah najis. Jika tergabung dalam suatu perkara itu haram dan halal, maka yang didahulukan adalah haram. Atau jika tergabung dalam satu perkara itu baik terhormat dan terhina, ya, akhos, kalau dalam istilah fikihnya akhos, itu yang didahulukan adalah akhos atau yang paling hina, yaitu adalah anjing dan babi gitu ya. Nah, kalau menurut berdasarkan kaidah ini berarti manusia ini yang terlahir dari hasil pembuahan anjing atau babi ini dengan wanita manusia ini, ya, maka dihukumi najis berdasarkan kaidah ini. Dan betul, dan beginilah fatwa dari Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Kanal waladu najisan. Anak yang dihasilkan dari pembuahan tadi itu dihukumi najis, ya. Dihukumi najis. Nah, gitu ya. Tapi di footnote-nya di situ coba kita lihat ke footnote. Wal mu'tamadu inda Romli al-walid wal ibn annahu tahirun. Dia suci. Ya. Berarti yang mu'tamad menurut Imam Romli itu, iya betul juga disebutin di Hasyiah I'anatul Talibin, ya. Menurut Imam Romli, pendapat yang rajih, anak yang berdasarkan pembuahan anjing dan babi tadi dan wanita manusia tadi itu dihukumi suci, ya, dihukumi suci. Tidak ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli.
Di madzhab Syafi'i, jika Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu berbeda pandangan, maka tidak bisa ditarjih, ya, tidak bisa ditarjih. Maksudnya terserah antum mau milih yang mana, mau milih pendapatnya Imam Romli kah atau milih pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Cuma ya berdasarkan daerah, misalkan sebagian daerah ada yang lebih memilih fatwanya Ibnu Hajar, ada yang sebagian daerah yang lain itu lebih memilih pendapat fatwanya Imam Romli. Misalkan kayak Yaman dan sekitarnya, ya itu lebih memilih fatwa Ibnu Hajar, Mesir dan sekitarnya lebih memilih fatwa Imam Romli, seperti itu. Jadi tidak bisa ditarjih, ya tidak bisa ditarjih, tapi antum bisa memilih di antara kedua pendapat yang tadi. Ya. Terus selanjutnya wa ma'adzalik, akan tetapi huwa mukallafun, dia tetap mukallaf, tetap dibebani apa? Bis shalah. Tetap dibebani salat wa ghairiha, dan syariat-syariat yang lainnya. Kan salat harus suci kan? Syaratnya harus suci. Syarat sahnya harus suci. Cuma si anak ini ya, itu tidak bakal mungkin suci gitu karena sudah najisnya itu sudah apa ya? Mendarah daging gitu. Jadi zatnya aja itu udah najis kalau menurut berdasarkan pandangan Imam Ibnu Hajar. Gitu. Seharusnya dia nggak mukallaf, nggak dibebani sholat. Tapi di sini kata Imam Ibnu Hajar, tetap dia dibebani untuk sholat, gitu ya. Walaupun secara zatnya dia najis. Nah, terus wa dhahirun annahu yu'fa amma yutarru ila mulamasatihi. Dan apa ya, pendapat yang rajih juga annahu yu'fa, dimaafkan, amma yutarru ila mulamasatihi, kalau misalkan ada kondisi darurat yang menyebabkan kita harus bersinggungan dengannya. Tapi dalam kondisi basah ya, dalam kondisi basah. Karena kalau dalam kondisi kering, sama-sama kering ya, baik apa namanya, misalkan tangan kita kering, kita pengen menyentuh dia juga kondisinya kering, gitu kan. Nah itu kita nggak kena najis, gitu. Sebagaimana kita menyentuh anjing atau babi, gitu ya. Di madzhab Syafi'i, anjing dan babi itu najis secara zatnya. Berarti najis secara zatnya, artinya seluruh bagiannya itu najis, ya. Seluruh bagiannya najis. Nah, najis bisa saling mentransfer, najis bisa mentransfer ke yang lainnya. Bagaimana jika salah satu apa namanya itunya harus, misalkan anjingnya harus basah atau enggak tangan kitanya yang basah gitu. Nah, itu baru ke transfer. Tapi kalau sama-sama kering enggak gitu. Jadi kalau antum megang anjing atau babi dan dalam kondisi basah atau tangan antum basah, ya berarti otomatis antum kena najis. Ya, kena najis. Dan nanti akan dijelaskan bagaimana cara mensucikan najisnya anjing atau babi. Ya, harus disucikan dengan 7 kali cucian, ya, dan salah satunya harus dicampur dengan tanah seperti itu. Suci ya, belatung atau ulat kecil ini juga ada di pembahasan sebelumnya. Jadi itu dihukumi suci. Dihukumi suci. Walaupun dia bersumber dari anjing atau babi, ya. Karena dia bukan bersumber dari daging tersebut. Ini berdasarkan fatwa di madzhab Syafi'i ya. Jadi si belatung itu bukan bersumber dari daging tersebut, tapi dia tumbuh di situ. Tumbuh di situ bukan bersumber. Ya. Jadi karena jadi bukan bagian dari hewan tersebut. Bukan bagian dari hewan tersebut, cuma dia kebetulan memang dia apa namanya hidup di situ gitu. Jadi tidak dihukumi najis ya, tidak dihukumi najis. Seperti itu mungkin. Ya, baik. Ya, insyaallah. Nah,
Sekarang jadi pertanyaan itu najisnya ini berarti kalau najis secara zat dihukumi sebagaimana anjing dan babi gitu ya. Berarti kalau kita misalkan ketika dalam kondisi basah sama-sama basah kita sentuh dia, ya otomatis wallahualam ini nggak dijelasin di sini. Apakah harus dicuci dengan 7 cucian gitu kan? Soalnya di sini ada perbedaan pandangan ya antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Imam Romli mengatakan suci, Imam Ibnu Hajar mengatakan najis. Nah, najisnya ini nggak diperinci apakah najisnya sebagaimana anjing dan babi atau enggak. Tapi secara zahirnya berarti dia najisnya sebagaimana anjing dan babi gitu ya. Zahirnya. Baik, mungkin itu. Kalau hewan belatun tersebut ada di luka darah hewan yang mana? Ya tetap kalau gini deh, darahnya najis, ya belatungnya enggak gitu, belatungnya enggak, selagi masih hidup ya, selagi masih hidup. Kalau udah jadi bangkai juga belatungnya ya najis. Gitu. Tapi kalau belatungnya itu masih hidup ya, berarti kalau kecampur ada darahnya, ya darahnya itu aja yang najis gitu, bukan belatungnya. Belatungnya tetap dihukumi suci gitu. Karena tadi dia bukan ya gitu. Nggak gambar paling ininya gini deh. Kias aulawinya gini. Ketika itu bersumber dari anjing dan babi aja, itu nggak dihukumi najis gitu kan. Apalagi cuma bersumber dari darah gitu. Dan darah ini kan misalkan bisa dari darah hewan yang bangkai yang bukan anjing dan babi kan, gitu. Seperti itu. Ya jadinya mutanajis, bukan najis secara zat. Gitu. Mutanajis artinya benda tersebut terkena najis. Artinya kalau dihilangkan darahnya saja, ya berarti si belatung itu jika masih hidup berarti dihukumi suci. Gitu. Gitu ya. Bisa dipahami ya insya Allah. Jadi belatungnya, kecuali belatungnya udah jadi bangkai, berarti secara zatnya dia najis gitu. Ini beda cerita lagi. Ya. Baik. Selanjutnya, wa annahu tajuzu imamatuhu, dan boleh orang yang tadi ya yang dihukumi najis oleh Imam Ibnu Hajar itu boleh menjadi imam. Boleh menjadi imam izla i'adata alaihi, karena ketika kita bermakmum pada imam tersebut itu tidak wajib untuk mengulang. Nah, itu perkara yang pertama. Yang kedua, wadukhuluhul masjidah, dan boleh juga orang tersebut masuk ke masjid gitu. Masuk ke masjid dengan catatan apa? Haitsu la rutubata, kondisi dia tidak dalam basah. Nah, orang kayak gitu repot banget ya. Misalkan dia ketika habis wudu ya, berarti harus dilap dulu gitu. Orang tadi ya, habis hasil pembuahan dari anjing dan babi dan manusia tadi ya. Hasil pembuahan tadi berarti anak tersebut ya kalau masuk masjid dia kalau habis berwudu jangan dalam kondisi basah. Harus dikeringin dulu. Karena tadi kan logikanya najis itu bisa tertransfer karena salah satu dari media pengantarnya itu ya ada yang basah. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi makanya jangan asal menyentuh anjing atau babi. Kita lihat dulu kondisinya kering apa enggak. Nah, kalau basah nanti repot di antum. Ya, repot di antum. Cara mensucikannya itu yang agak lumayan repot. Jadi harus dicuci 7 kali cucian. Salah satunya harus dicampur dengan tanah seperti itu. Wa dukhuluhul masjidah haitsu la rutubata lil jama'ati wa nahwiha.
untuk melaksanakan sholat jamaah ataupun yang lainnya. Begitu ya. Jadi boleh masuk ke masjid orang tersebut ya, orang tersebut. Tapi kalau manusia biasa gitu ya, bukan hasil pembuahan dari anjing atau babi ya, itu kondisi basah ataupun kering juga nggak apa-apa. Soalnya ada yang baru masuk, jadi takut disalahpahami. Ya, jadi yang tidak boleh masuk masjid dalam kondisi basah itu manusia yang hasil pembuahan dari anjing atau babi sama manusia gitu ya. Kalau yang lahir manusia berarti dihukumi najis secara zat. Nah, najis secara zat artinya ketika dia mau masuk masjid jangan dalam kondisi basah. Karena ketika dalam kondisi basah berarti dia telah mentransfer najisnya ke masjid gitu. Dan masjid tidak boleh ada najis di situ. Gitu ya. Dan perkara ini masih mungkin bagi dia, masih mungkin bisa dikerjakan. Karena dalam mazhab Syafi'i, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih mudah dikerjakan itu tidak dapat tidak layaskut, tidak jatuh hukumnya hanya karena perkara yang sulit. Ya. Misalkan kita masih bisa gitu kan sholat sambil berdiri, jalan ke masjid masih bisa, cuma tiba-tiba pas nyampe masjid kita duduk gitu karena dengan alasan kita nggak bisa berdiri gitu. Nah itu nggak bisa gitu ya. Selagi masih bisa diusahakan. Nah, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak bisa jatuh hukumnya hanya karena perkara yang sulit. Jadi mana perkara yang sulit banget yang nggak bisa dikerjakan, sama mana perkara yang mudah yang mesti bisa dikerjakan. Maka yang perkara yang mudah ini ya harus dikerjakan. Gitu. Baik. Selanjutnya. Nah ini baru masuk ke pembahasan bagaimana cara menghilangkan najis. Gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara menghilangkan najis, di mazhab Syafi'i, najis itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan. Apa najis yang ringan? Itu air kencingnya anak laki-laki yang masih nyusu dan belum makan, ya, belum makan. Nah, itu najisnya masih najis ringan, ya. Nanti cara mensucikannya itu ya pertama ya dihilangin dulu najisnya, kencingnya sampai kering, benar-benar kering. Habis itu baru dibasuh air, tapi airnya tidak perlu ngalir. Airnya tidak perlu mengalir. Tidak ya, misalkan hanya basah saja ya. Misalkan misalkan tangan kita basah gitu ya. Kan tidak mengalir tuh airnya ya. Nah, lalu kita lap ke ke bagian yang kena air kencing tadi. Nah, itu insya Allah sudah suci gitu ya. Jadi tidak membutuhkan air yang mengalir. Nah, selanjutnya yaitu najis mutawassithah, najis pertengahan. Nah, najis atau sebelum ke najis mutawassithah kita ke najis mughalladhah dulu. Nah, najis mughalladhah atau najis yang berat itu anjing atau babi atau turunannya. Dan cara mensucikannya itu dengan air ya 7 kali cucian dan salah satu cuciannya harus dicampur dengan tanah. Insya Allah nanti akan ada penjelasannya. Dan yang ketiga yaitu najis pertengahan, najasah mutawassithah. Nah, najasah mutawassithah ini selain dari keduanya, yaitu bagaimana cara mensucikannya. Nah, syaratnya dia harus dengan air mengalir. Air mengalir artinya bukan keran ya, bukan maksudnya keran, bukan. Tapi airnya bisa mengalir gitu. Airnya bisa mengalir. Artinya kalau antum cuma mengumpulkan air di telapak tangan antum dan air tersebut bisa mengalir gitu ya. Antum alirin bisa gitu kan, bisa gerak gitu airnya. Nah, itu berarti sudah sah untuk menghilangkan najis gitu ya.
Baik. Nah, di najasah mutawassithah ini, atau nggak cuma najasah mutawassithah, bahkan najasah mukhaffafah juga ya. Dan najis itu juga dibagi berdasarkan, kalau tadi berdasarkan tingkatan ininya, tapi juga dibagi dalam sisi lain, itu najis yang kelihatan zatnya sama yang tidak kelihatan zatnya. Yang kelihatan zatnya, zat najisnya, itu namanya najis ainiyah, najasah ainiyah, atau najasatul ain. Ya, kalau pakai sifat mausuf najasah ainiyah, kalau pola idhofah najasatul ain. Nah, itu kelihatan zatnya, zat najisnya. Yang kedua, najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah artinya zat najisnya udah nggak ada, baunya udah nggak ada, sifat najisnya udah nggak ada. Sifat najis itu ada 3, ya. Ada rasa, ada warna, ada bau. Nah, 3-tiganya itu nggak ada, najisnya nggak ada ciri-ciri najis. Baunya udah bau parfum gitu kan. Rasanya pun juga udah nggak ada. Terus baunya warnanya pun juga udah hilang gitu kan. Nah, tapi karena dihilanginnya itu bukan dengan air ya, maka najisnya pun masih ada. Najisnya masih ada. Berarti najas hukumnya kita menghukumi itu najis walaupun secara zatnya tidak ada. Gitu. Nah, itu ya. Jadi najasah itu najis dibagi 2. Najasah ainiyah sama najasah hukmiyah. Baik, kita balik ke matan ya. Wa yathuru mutanajjisun bi'ainiyatin, dan suci sesuatu yang terkena najis dengan ainiyah, dengan najasah ainiyah yang zatnya masih ada. Apa? Bi ghuslin muzilin, dengan cucian muzilin yang menghilangkan li sifatiha, yaitu yang menghilangkan sifat-sifat najis. Apa? Min ta'min, dari rasa, walaunin, dan warna, warihin, dan aroma. Nah, 3 sifat ini ya, ketika kita mau menghilangkan najasah ainiyah, maka harus hilang dulu nih 3 ini. Ya. 3 sifat ini harus hilang. Rasa, warna, dan bau gitu. Paham ya? Kalau kita belum selesai menyelesaikan sampai 7 cucian, tapi di awal udah pakai tanah untuk ya masih ada secara hukmiyah. Nanti insya Allah akan dibahas. Masih ada secara hukmiyahnya. Kalau ta'abudiyah ini nanti pendapatnya Imam Malik ya. Pendapatnya Imam Malik. Tapi kalau pendapatnya mazhab Syafi'i ini mu'allalah ya. Bisa ditaklil, makanya harus setuju. Jadi ya, nah insya Allah nanti akan dibahas secara terperinci nanti terkait dengan, tapi agak panjang sih, agak kesini sih kayak nggak kebahas di hari ini. Tapi intinya gini, kalau anjing gitu ya, atau babi liurnya atau bagian tertentunya itu yang pertama kali itu kalau misalkan 7 cuciannya itu belum bisa menghilangkan zat najisnya, maka itu dianggap 1 cucian. 1 cucian. Makanya yang biar nggak ribet gitu ya, kita hilangin dulu zat najisnya. Dengan apa gitu ya? Dengan apapun itu. Dengan tisu kah? Dengan tisu. Habis itu kita hilangin warnanya, kita hilangin rasanya, kita hilangin baunya. Kita kasih tisu, kalau bisa pakai tisu basah yang udah ada parfumnya gitu. Nah, kita hilangin, buang, habis itu baru kita cuci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, di sela-sela 7 itu ya ada 1 cucian itu yang airnya itu dicampur sama tanah. Ya, dicampur. Ya, jadi bukan tanah, tapi dicampur airnya sampai keruh baru diguyur gitu. Kira-kira seperti itu.
Oke. Wala yadurru baqa'u launin au rihin asura zawaluhu. Misalkan kita lagi nyuci nih ya. Lagi menghilangin najis. Ada, mohon maaf, tai gitu ya, kotoran hewan kena ke pakaian. Kebetulan warnanya pakaiannya putih gitu. Nah, kalau putih kan susah tuh ya. Warnanya sudah hilang ya. Nah, wala yadurru, dan tidak apa-apa dan tidak mengapa baqa'u launin jika masih tersisa warnanya. Warnanya sulit hilang nih, udah cuci, udah dikocok-kocok gitu kan dengan air, udah dikasih sabun, masih juga nggak bisa hilang gitu kan. Baqa'u launin, masih ada apa namanya? Warnanya. Au rihin atau aromanya masih ada, sulit untuk dihilangin. Asura zawaluhu, sulit untuk dihilangin. Nah, di sini ingat, ibarahnya pakai au ya, ibarahnya pakai au, bukan pakai wa. Apa perbedaannya au dengan wa ini? Jadi salah satunya aja, nggak boleh dua-duanya. Jadi misalkan yang sulit dihilangin warnanya, berarti aromanya sama rasanya harus hilang. Ya, rasanya harus hilang. Ini baru dimaafkan, nggak apa-apa. Kalau cuma yang tersisa hanya warnanya saja. Atau aromanya saja. Warna dan rasanya hilang. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau warna dan aromanya masih ada, nah ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Belum suci. Belum suci. Ya. Belum suci. Jadi ini ibarah pakai au ini ada maksudnya. Gitu. Dan di sini cuma disebutin laun sama rih. Nah, laun sama rih. Berarti kalau masih tersisa rasanya, nah ini juga belum suci. Gitu ya. Tapi sulit juga. Makanya kalau rasa ini hanya cukup zon saja. Antum kira-kira nih, kayaknya rasanya sudah hilang, oke. Nggak perlu sampai yakin. Gitu. Karena sulit juga kalau antum jilatin gitu kan. Jadi kira-kira rasanya udah hilang, ya udah. Gitu. Nah, itu cukup kalau untuk rasa. Baik, walau min mughalladzin, walaupun ya najis tersebut yang sulit untuk dihilangin warna atau aromanya itu dari najis mughalladzah. Nah, najis mughalladzah tadi kita sudah singgung apa itu anjing atau babi atau dua turunannya. Nah, baru di sini diperjelas lagi nih. Sebenarnya kalau dari ibarah yang tadi itu sudah jelas ya, karena dia menggunakan au bukan wa. Ya, bukan wa. Tapi di sini diperjelas lagi, diperinci lagi. Walaupun di fikih ya itu diperinci, tapi kalau matan fikih itu banyak yang mencukupkan dengan mafhum mukhalafah. Banyak yang mencukupkan dengan mafhum mukhalafah. Nah, kalau pakai mafhum mukhalafah itu bisa mafhum kebalikan ya. Ketika disebutin seperti ini berarti kebalikannya bukan. Ya. Nah, tapi di sini diperinci bagus ya. Fa'in baqiya jika masih tersisa dua nih. Baqiya ada aliful isnain, ada alif yang menunjukkan dua. Apa? Laun dan rih jika masih tersisa warna dan aromanya ma'an dalam satu waktu lam yathur, tidaklah suci. Gitu. Ya, tidak suci. Jadi kalau masih tersisa aroma dan warnanya, maka belum suci. Gitu. Ya, belum suci. Jadi benar-benar harus. Makanya ketika kita mau menghilangin najis, gitu ya. Jadi najis itu kita hilangin dulu, entah pakai apa, pakai air sabun, kayak pakai apa gitu ya. Jadi warnanya hilang, aromanya pun juga hilang. Aroma dan ini dari najis itu hilang. Nah, baru kita kan belum pakai air mutlak kan? Kita belum pakai air mutlak ketika menghilangkan najisnya ini. Nah, baru
Kalau sifat-sifatnya udah hilang kan, berarti tinggal najis hukmi. Tinggal najis hukmi. Kalau najis hukmi gampang, tinggal disiram air aja. Gitu. Ya, cara ngilangin najis paling gampangnya. Ya, kalau misalkan ada najis di lantai, gitu kan, ayam. Nah, serbet dulu pakai tisu. Habis itu kasih parfum, kasih apa gitu ya, biar ngilangin aromanya. Nah, baru habis itu baru kita guyur. Simple sebenarnya. Ya. Nah, jangan sampai kita langsung pakai air. Kalau pakai air, ya kalau pakai air nanti airnya kan jadi mutanajis karena bekas cucian dari najis itu atau namanya ghusalatun najasah, bekas cucian dari najis itu dianggap suci kalau misalkan nggak ada sesuatu najis dari air tersebut. Tapi kalau masih ada, itu berarti air cuciannya dihukumi najis juga. Bisa paham ya? Tapi kalau ribet ya pakai air, berarti antum cuci berkali-kali gitu kan, sampai benar-benar air yang mengalir itu tidak, misalkan di kamar mandi, kalau di kamar mandi, ya, berarti nggak cukup sekali siram aja gitu kan, harus berkali-kali. Nah, selanjutnya, wa mutanajjisun bihukmiyah, dan sesuatu yang terkena najis bihukmiyah dengan najis hukmi, ya, kabaulin jaffa, seperti kencing yang kering. Walam yudrok lahu sifatun, dan tidak diketahui sifatnya. Kan banyak gitu ya. Tapi kalau di pinggir jalan tuh, yang biasa di pinggir jalan itu kan masih ketahuan aromanya, berarti itu bukan najis hukmi. Kalau ini najis hukmi, sifatnya, aromanya, warnanya, rasanya itu udah nggak ada lagi. Ya, tapi belum disiram sama air. Nah, itu masih dihukumi najis ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis hukmi? Bijarril ma'i alaihi marrotan. Dengan apa? Dengan mengalirkan air sekali saja. Nah, gitu. Jadi, supaya kita nggak nyiram berkali-kali gitu ya. Nah, dihilang dulu najisnya. Barulah kita alirkan air sekali. Gitu. Kira bisa dipahami ya, insyaallah. Nah, terus kalau misalkan di mesin cuci gitu kan. Nah, ini nanti jadi kalau dari mazhab Syafi'i ya, air itu, jadi ini misalkan benda najis. Airnya itu harus dialirin. Airnya harus mengaliri benda najisnya, benda yang terkena najis. Tidak boleh dicelupin. Tidak boleh dicelupin. Kalau dicelupin enggak suci. Enggak suci. Misalkan pakaian dia terkena najis, pakaiannya terkena najis. Dia mau mensucikan, dia masukin ke ember yang kurang dari 2 kullah, ya, itu bukan menjadikan pakaiannya itu suci, enggak. Tapi malah menjadikannya air itu jadi najis. Akhirnya semua pakaiannya jadi najis. Nah, gitu. Jadi harus air yang mengaliri benda najisnya, benda yang terkena najis, bukan benda yang terkena najisnya dicelupin ke air, gitu. Itu kaidah. Jadi harus wurudul ma alal mutanajjis, bukan wurudul mutanajjis alal ma. Gitu. Antum yakin apa enggak itu? Yang keluar itu kencing. Karena antum cek lagi. Yang keluar itu kencing, sisa kencing, atau hanya was-wasah. Kalau was-wasah saja, jadi gini, harus yakin. Kan sholat kita dalam kondisi suci itu yakin, ya. Terus ketika ada pembatal yang itu masih meragukan, maka tidak boleh membatalkan. Harus yakin yang keluar itu adalah sisa kencing. Kalau yang keluar itu sisa kencing, maka wajib membatalkan.
wajib membatalkan sholat dan kita wudhu lagi dan membersihkan bagian itu, ya. Habis itu kita wudhu. Seperti itu. Ya, kalau najis hukmi ya, kalau disucikan pakai air mengalir, tapi ukuran airnya nggak jauh beda sama bekas tempat najis ini air. Iya, walaupun yang penting airnya mengalir gitu ya. Yang penting airnya mengalir seluruh yang najis gitu, mengalir seluruh yang najis. Ya, insya Allah itu apa namanya sudah cukup gitu ya. Sudah cukup. Intinya airnya harus mengaliri. Gitu. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita balik lagi ke kitab. Wa in kana habban, dan jika ada suatu biji ya, biji apa ya? Buah-buahan gitu ya. Aulahman atau daging. Tubiho binajisin, dimasak dengan air yang terkena najis, atau minyak goreng yang kebetulan ada terkena benda najis, misalnya lalu kita nggak tahu tuh orang yang lihat itu dia udah ngebuang cicak, ya kita nggak tahu. Ternyata baru dikasih tahu setelah itu. Nih, ini minyaknya habis kena bangkai. Gitu. Nah, minyak habis kena bangkai itu nggak pakai ukuran 20 atau nggak 20, sama aja ya. Kalau minyak terkena bangkai maka langsung semuanya jadi najis, walaupun lebih dari 20 gitu ya. Nah, terus kita masak apa? Masak ini daging. Atau masak masak biji-bijian, pokoknya masak gitu ya. Au thawban subigha binajisin, atau pakaian yang dicat gitu ya, diwarnai ya, diwarnai ya. Dan kebetulan terkena najis nih, cairan pewarnanya terkena najis. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, kan otomatis ya. Ketika daging misalkan dimasak di air gitu kan, direbus di air yang terkena najis atau di minyak yang terkena najis, otomatis kan ada minyak atau air itu yang nyerap ke kulit tersebut ya. Nah, bagaimana cara, kalau yang luarnya sih gampang, tapi kalau yang dalamnya gimana gitu kan? Nah, di sini solusinya gini. Fayathuru batinuha, maka yang menyerap ke dalamnya itu bisa suci ya. Bisab bil ma'i ala zahirihi, jika kita mengalirkan air di bagian luarnya saja gitu, bisa suci sampai ke dalamnya bisa suci gitu ya. Nah, ini dikiaskan seperti masalah kasaifin suqiya wa huwa muhamman binajisin. Muhamman ya, Muhammad dari kata hamma yuhammi, isim maf'ul dari hamma yuhammi, yang artinya ketika kan pedang gitu ya, pedang ketika dalam kondisi panas banget, nah itu kan agak meleleh gitu ya, agak meleleh, masih warnanya merah gitu ya. Nah itu kan ketika disirami air ya, masih memungkinkan rembes ke bagian dalamnya. Nah, makanya di sini disebutkan kasaifin suqiya, seperti pedang jika dikasih air, wahwa muhamman, dan dia dalam kondisi sangat panas. Binajisin, dan tadi dikasih airnya itu dengan air yang terkena najis. Nah, ini nggak apa-apa. Maka pedang yang seperti itu, maka cukup disucikan saja bagian luarnya, insya Allah bagian dalamnya pun ikut suci seperti itu. Tapi ini berbeda dengan permasalahan misalkan batu bata.
batu bata ya, itu kan dari tanah liat ya. Dari tanah liat kan butuh air. Nah, jika membuat batu bata ini dengan air yang najis, maka tidak bisa batu bata tersebut dihukumi suci. Hanya dengan menyirami bagian luarnya saja. Tidak. Karena dia masih bisa untuk dihancurkan. Kalau di sini dia Tolibin gitu, masih bisa dihancurkan ya, habis itu diulang lagi jadi batu bata. Seperti itu penjelasannya. Lalu, nah baru di sini disebutin yang tadi udah disinggung, wa yushtaratu fi tuhril mahalli, dan disyaratkan supaya suci tempat yang terkena najis apa? Wurudul ma'il qalil, ya, mengalirnya, atau wurud itu artinya kan datang, atau mengalirnya air yang sedikit alal mahallil mutanajis, ke tempat yang terkena najis ya. Jadi tadi air harus mengaliri tempatnya, bukan sesuatu yang najisnya ini terkena air. Kalau sesuatu yang terkena najis ini terkena air, maka air tersebut dihukumi najis, dan airnya tersebut karena najis maka pakaian yang dimasukin ke situ pun juga ikut najis semuanya gitu ya. Nah, ini berbeda dengan mazhab Maliki ya. Kalau mazhab Maliki ya, air itu jika tidak berubah maka tidak dihukumi najis gitu ya. Air tidak berubah sifatnya maka tidak dihukumi najis. Apalagi tadi najisnya najis hukmi ya, najis hukmi. Misalkan di pakaiannya ada najis hukmi, terus kita langsung masukin ke ember aja gitu. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh kayak gitu. Bisa auto najis itu kan, bahkan bukan ngilangin najis ya, malah jadi najisnya malah melebar kemana-mana. Tapi kalau di mazhab Maliki ya, ketika kita masukin ke ember langsung seperti itu, maka itu sudah bisa langsung suci gitu. Dan ini menjadi pilihan sebagian ulama mazhab Syafi'i gitu. Kayaknya sempat disinggung juga di di Fathul Mu'in. Ada yang menyinggung, ada pembahasan itu. Jadi sebagian sepertinya sih pas pembahasan air ya, kan kalau di mazhab Syafi'i, kalau di atas 2 kullah, kalau najisnya itu cuma sedikit terkena air tersebut, nggak najis. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, maka merubah air tersebut yang dari suci menjadi najis ya. Nah, tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i tidak mengambil pandangan yang rojih di dalam mazhab Syafi'i, tapi mengambil pendapat yang lain, yaitu yang ada di mazhab Maliki, yang tidak mensyaratkan 2 kullah. Selagi air tersebut sifatnya tidak berubah, maka boleh kita memakai itu. Itu kalau misalkan berdasarkan mazhab Maliki. Ini menjadi syarat bahwa kita boleh ya berpindah mazhab seperti itu ya, asalkan terutama dalam masalah-masalah tertentu ya, bertaklid kepada imam mazhab yang lain ya, tapi ada syaratnya. Jangan sampai kita talfik ya. Misalnya talfik, artinya talfik itu mencampur adukan mazhab tapi tidak sesuai aturan. Sehingga kita seakan-akan kayak membuat pendapat baru gitu ya. Ulama mazhab Syafi'i tidak mengatakan itu, mazhab Maliki juga tidak mengatakan itu. Ya, ini di Fathul ini Masya Allah gitu ya, ada juga pembahasan masalah talfik gitu. Talfik yang seperti apa yang dibolehkan dan talfik yang seperti apa yang tidak dibolehkan. Misalkan talfik dalam masalah misalkan antum wudu, pembatalnya pakai mazhab atau airnya atau pakai mazhab Maliki. Nah, ketika sholat pakai mazhab Syafi'i, boleh kayak gitu. Itu namanya talfik dalam 2 qadiyah, dalam 2 masalah. Tapi kalau talfik dalam 1 qadiyah, antum wudu, pembatalnya dan rukunnya dicampur aduk antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, ya itu baru nggak boleh. Karena ketika dalam kondisi seperti itu, mazhab Maliki mengatakan wudu antum nggak sah, mazhab Syafi'i mengatakan wudu antum juga nggak sah. Artinya seperti itu. Ya. Jadi kalau dalam 2 qadiyah masih boleh, tapi kalau dalam 1 qadiyah itu tidak boleh.
Mungkin ini nanti ada apa namanya pembahasan itu di Fathul Mu'in juga ada. Di kasusnya kita menyiramkan air kepada najis yang menurut dhon kita akan hilang ain dan semua sifatnya. Tapi ternyata ain najis itu malah larut dan merubah air bekas siraman tadi. Lalu kita mau bersihin air mutanajis ini, apakah cukup dialirin air lagi sampai bening atau harus sampai 2 kula? Ya, sampai bening aja, sampai mengalir terus ya. Misalkan mengalir, kasusnya misalkan di kamar mandi ya, kasusnya di kamar mandi. Kalau kasusnya airnya netep, kalau airnya netep sih itu harus sampai 2 kula ya. Atau antum hilangin dulu zat najisnya, habis itu ya pokoknya intinya harus sampai 2 kula dulu antum banyakin. Tapi kalau airnya mengalir terus kayak misalkan di kamar mandi ya, ke tempat pembuangan airnya. Nah, kalau misalkan air yang tercampur dengan benda najisnya itu, nah itu sudah hilang ya, habis itu baru antum alirin lagi tuh yang lain. Gitu. Nah itu insya Allah hilang semuanya, baik najis hukminya sama najis ainnya. Gitu. Tapi kalau netep gitu ya, kalau netep di air di ember gitu ada benda najis, nah itu nggak bisa suci kecuali antum hilangin dulu benda sucinya, benda najisnya, habis itu antum baru tambahin airnya sampai 2 kula. Gitu. Ini seperti itu ya. Makanya Ana bilang tadi kalau cuma menghilangkan benda najis hanya dialirin air saja, maka nggak cukup sekali, karena kalau sekali saja itu airnya kan membawa najis gitu, airnya membawa najis, dan air yang membawa najis itu tidak dihukumi suci, dihukumi najis juga. Gitu. Makanya ketika sudah hilang kan, nah otomatis yang tersisa itu najis hukmi kan, yang tersisa karena apa namanya tidak ada sifat-sifat najisnya, maka antum alirin lagi. Ini seperti itu ya. Baik. Fa'in waroda mutanajjisun, dan jika benda yang najis ini datang ke ma'in qalil, ke air yang sedikit, la kathir, dan tidaklah banyak atau kurang dari 2 kula, tanajjasa, maka air tersebut menjadi najis. Wa illam yataghayyar, walaupun air tersebut tidak berubah. Jadi misalkan pakaian najis, antum langsung cemplungin ke ember yang kurang dari 2 kula. Air tersebut jadi najis, seluruh baju antum jadi najis. Gitu. Fala yutahhiru ghairahu. Nah, maka tidak bisa mensucikan selainnya. Wa faraqal waridu ghairahu biquwwatihi. Kenapa di madzhab Syafi'i membedakan antara mengalirnya air dengan baju yang datang ke air? Kenapa dibedakan? Karena pertama gini deh. Di hadisnya di hadis itu yang A'rabi datang ke masjid ya langsung kencing di situ ya. Di dalam hadisnya kan arikuhu danuban minal ma. Siramin seember dengan air. Siramin gitu ya. Dari situ hadisnya kita menyiram air itu mengalir ke benda najisnya. Air itu mengalir ke benda najisnya. Nah, terus di hadis yang lain, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabath. Jika air itu lebih dari 2 kula, maka tidak mengandung lam yahmil khabath, tidak mengandung najis gitu ya, tidak mengandung najis. Nah, mafhum mukhalafah dari idza kana al-ma'u qullataini, jika air lebih dari 2 kula, berarti kalau kurang dari 2 kula berarti dia kalau misalkan terkena najis, walaupun dia tidak berubah, berarti kan jadi mutanajis airnya. Dan ini airnya itu tidak dibedakan antara airnya ini terkena najis atau dia yang mengenai najis. Tidak dibedakan. Nah, ketika ada hadis A'rabi ini, itu berarti mengkhususkan, berarti air yang mengenai najis itu tidak dihukumi najis. Bahkan bisa mensucikan. Gitu. Itu cara pandang madzhab Syafi'i seperti itu.
Kenapa? Wa faraqal waridu ghairahu biquwwatihi, karena air yang mengaliri najis itu berbeda karena dia mempunyai kekuatan, ya. Dikaunihi amilan, karena dia faktor, ya, karena dia menjadi faktor. Falau tanajasa famu, ini permasalahan baru lagi. Intinya seperti itu ya. Jadi, ada dua hadis yang secara zahirnya kontradiksi, akhirnya cara mengkompromikannya di dalam madzhab Syafi'i seperti itu. Baik, kita masuk ke permasalahan baru. Falau tanajjasa famuhu, jikalau mulut kita najis, misalkan ada yang berdarah gitu ya, sariawan atau bukan sariawan, apa namanya, ya intinya ada darah di gusinya, keluar darah. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Nah, atau ember nih, ember. Gimana cara membersihkannya? Ya, botol terkena najis. Bagaimana cara membersihkannya? Ya. Falau tanajjasa famuhu, kafa akhdhul ma'i biyadihi ilaihi. Cukuplah dengan kita mengambil air dan memasukkannya itu ke dalam mulut kita. Wa illam yu'liha alaihi aw wa illam ya'luha alaihi. Walaupun kita tidak dalam posisi gini nih. Walaupun kita, airnya itu tidak lebih tinggi daripada mulut kita. Kan kalau gini air itu nggak mengalir kan, malah kita yang otomatis air itu masuk dulu gitu, tapi nggak ngalir gitu. Berbeda ketika kayak gini kan. Nah, kalau kayak gini air itu ngalir. Nah, tanpa perlu kayak gini, tanpa perlu kayak gitu, ya cukup dimasukkan saja, cukup dimasukkan. Cukup dimasukkan dan harus mengenai seluruhnya. Nah, habis itu baru kita keluarkan, insya Allah sudah suci, gitu ya. Jadi nggak perlu sampai seperti ini, gitu. Ya. Kama qala Syekhuna, sebagaimana penjelasan Syekh kami itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yajibu ghuslu kulli ma fi haddi dhahiri minhu, dan wajib ya mencuci seluruh bagian yang ditampak keluar ya, tampak keluar berarti sini ya, yang masih bisa dijangkau, tampak keluarnya aja. Walau bil idarah, walaupun hanya dengan idarah itu memutar-mutar, artinya gitulah ya, kumur-kumur gitu ya. Bukan kumur ya, itu ya. Akhirnya dikenakan ke seluruh bagian luarnya. Seperti apa masalah ini? Seperti kita mencuci mencuci botol gitu ya, mencuci ember gitu. Nah, itu cukup kita masukkan air saja, habis itu kita kocok-kocok gitu ya. Kasob bima'in fi ina'in mutanajjisin, seperti kita menuangkan air ke bejana yang terkena najis. Wa idaratihi bijawanibihi, dan kita mengkocok-kocok bejana tersebut ya, supaya air itu terkena ke seluruh sisi-sisinya. Gitu ya. Wala yajuzu lahu ibtila'u syai'in, dan tidaklah boleh baginya menelan sesuatu sebelum tathhiri famihi, dia mensucikan mulutnya, hatta bil ghorghorah. Ghorghorah itu sulit untuk diterjemah ya. Walaupun sampai seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya pembahasan kita. Walaupun ini maksudnya walaupun hanya dengan gitu ya, kita sampai sini sampai tenggorokan itu nggak boleh kita telan, walaupun hanya dengan gorgoroh gitu. Walaupun hanya dengan gorgoroh. Baik, ini cukup ya karena sudah jam 9. Atau ada yang mau diskusikan lagi? Bagaimana? Insya Allah sudah cukup ya, jelas ya. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, terlebih lagi buat
Al-Fakir sendiri, dan mohon maaf jika misalkan ada penyampaian ada yang kurang atau misalkan ada yang salah gitu ya. Misalkan Ustaz ini salah ya, nanti bisa diingatkan ya. Baik, karena saya nggak menutup kritik dan saran gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang menemukan, oh ini kayaknya kurang pas nih terjemahannya, atau misalkan ternyata yang saya sampaikan malah salah gitu ya, itu nanti bisa ditabayunkan ke saya. Karena kita di sini sama-sama belajar ya, insya Allah. Ini saya sudah merojah lagi nih, merojah Fathul Muin lagi. Takutnya ada maklumat yang salah disampaikan atau misalkan luput disampaikan juga, itu nanti bisa diingatkan. Baik, sampai sini dulu. Langsung saya tutup mungkin ya. Iya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.